Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi warga negara. Mutu adalah ukuran baik buruknya dari suatu benda, taraf, kadar, derajat, atau kecerdasan dan kepandaian, atau juga bisa disebut dengan kualitas. Jadi, peningkatan mutu pendidikan adalah suatu upaya mengembangkan kemampuan sikap yang berakhlak di segala bidang untuk keberhasilan pendidikan yang sehingga meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan. Mutu pendidikan juga bisa disebut pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa kita pada saat ini. Mutu di bidang pendidikan meliputi output, input, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang mempaken, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pendidikan mutu juga bisa dilaksanakan di jenjang pendidikan melalui persekolahan yang dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, saran, prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal, sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan mutu pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu seleksi lebih rasional terhadap masukan mental, khususnya untuk SLTA atau PT. Yang keduanya, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penyempurnaan kurikulum. Misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal. Yang keempat, penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang kelima yaitu peningkatan administrasi, khususnya yang mengenai anggaran. Yang keenam, kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan, yaitu seperti yang pertama, laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. Yang keduanya, supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas. Yang ketiganya, sistem ujian nasional atau negara seperti MTANAS, Simpermaru, atau UMPTN. Yang keempatnya, akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Selanjutnya yaitu peningkatan kesempatan pendidikan bagi warga negara, yaitu pemerataan berasal dari kata-kata yang artinya meliputi seluruh bagian, tersebar, kesegalaan, penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah.
yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan pembuatan melalui pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pendidikan. Pemerataan dan perluasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status, agama, sosial, maupun latar lokasi geografis. Dalam Propresnas tahun 2000 sampai 2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin-poin pertama menyebutnya, yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju ciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan meningkatkan anggaran pendidikan artinya dan pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi warga negara itu sendiri. Peningkatan kesempatan pendidikan yang adil untuk semua warga dalam hal ini banyak sekali telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh dengan cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lainnya yang pertama membangun gedung sekolah seperti SD Inpres atau ruang belajar. Yang keduanya menggunakan gedung sekolah untuk double shift, yaitu sistem bergantian pagi dan sore. Yang keduanya yaitu cara inovatif antara lain yang pertamanya sistem pamong. Sistem pamong ini yaitu pendidikan oleh masyarakat oleh orang tua dan guru. Yang keduanya SD kecil pada daerah terpencil. Yang ketiga sistem guru kunjungan. Yang keempatnya SMP terbuka. Yang kelima yaitu kejar paket A dan B. Yang keenamnya belajar jarak jauh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi warga negara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.